Tetapi ujungnya menuju maut. Kalau saya melihat ini Amsal kita tahu semua Bapak Ibu adalah sebuah hikmat. Amsal Salomo. Ini sebuah perumpamaan kalau menurut saya kalau satu gigi ini. Jadi ini sebuah perumpamaan. Maksudnya begini, sebuah perbuatan manusia ya dianggap itu sebuah dianggap perbuatan manusia baik, dianggap semua orang baik, tapi ujung-ujungnya maut. Nah, perumpamaan seperti apa? Ini jelas kita di kepolisian ya ada bekas-bekas pemakai narkoba. Terus saya kasih narkoba. Ya, menurut orang-orang tertentu, orang-orang tersebut ini baik, ya, tapi ujung-ujungnya maut. Kemudian yang kedua, ada seseorang membantu orang lain, ya, ada seseorang membantu orang lain. Wah, baik sekali bapak itu, ya, baik sekali bapak itu. Ternyata uang ini bukan uang uang halal, ya. Ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Sini firmannya jelas. Ada jalan yang disangka lurus, berarti artinya gini. Jalan tuh ada berapa macam ya? Belok. Dua macam lah mungkin. Jalan yang lurus kelihatannya kan lurus gitu, enak dipandang. Ketimbang jalan yang berbelok-belok, tikungan gitu. Kita pun kalau lagi naik kendaraan pasti milihnya jalan yang lurus. Mungkin lebih cepat sampai atau lebih cepat gimana nih. Tapi justru kadang-kadang hal-hal yang seperti itu kalau kita sambungkan dengan pemikiran kita, ini mengingatkan kita bahwa kita tuh jangan selalu berpikiran yang maunya yang indah itu selalu baik. Kadang-kadang justru yang kelihatan buruk itu justru yang bagus gitu. Contohnya ini contoh simpel lah ya, seperti kita naik kendaraan lah, ada mau ke Pangkal Pinang pesta siapa lagi yang mau nikah misalnya, gitu kan, ada di Pasifik ini terus ada 2 ada 3, pasti kita secara manusia pikiran manusia kita mau cari itu busnya bagus, ini gitu ya, itu supirnya juga masih muda, yang satu supirnya udah tua gitu. Tapi justru karena kita berpikiran secara manusia tanpa kita berhikmat pada Tuhan atau karena memang kita nggak menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan, karena mobil tadi bagus, supirnya muda, ugal-ugalan gitu. Justru mobil yang kayak R3 tuh udah buruk gitu kan, memang CRV gasnya kan beda tuh Pak. Jadi karena lanjut terus akhirnya gimana? Jadi intinya kita ambil kesimpulan di sini untuk kerohanian kitanya, kita serahkan sepenuhnya jika kita di dalam tangan Tuhan dan meminta hikmat, marifat kepada Tuhan dari Tuhan agar bisa kita tuh bisa memilih mana yang terbaik. Oke, yang kita ambil di Amsal 14:12 sama Amsal 16:25, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi maknanya ayat ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita lihat itu baik belum tentu baik dan benar. Jadi kita perlu waspada dan berhati-hati dalam memilih jalan Tuhan.
terus mengandalkan jangan mengandalkan penilaian pribadi ya, melibatkan Tuhan dan dalam menuntun kita dengan hikmat, tuntunan dan Roh Kudus. Dengan ayat ini mengingatkan kita untuk terus meminta hikmat dan tuntunan Tuhan supaya tidak mengandalkan pemikiran sendiri. Amin. Contohnya nanti Ibu ini Belia. Halo. Semangat. Jadi kalau kami contohnya, kalau pastor tadi itu narkoba karena sesuai dengan profesinya. Terus kalau Pak Taruli sesuai dengan profesinya, oke ya. Jadi kami bingung profesi kami di sini. Kalau masak-masak ya, tapi sekarang yang kami mau ambil contohnya bukan masak-masak, tapi contoh simpel. Yang kami ambil contohnya itu gampang sebenarnya. Seperti firman Tuhan yang ada di sini kita lihat bahwa jalan Tuhan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus tetapi membawa ke dalam maut ya. Jadi contohnya kalau kami ambil itu seperti